wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum min zawjiha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini. Dua kalinya sholawat serta salam Allah tetap mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju sekarang. Minggu yang kemarin saya telah menjelaskan yaitu rahasia belajar orang Yahudi, dan sekarang saya ini ingin menjelaskan rahasia prinsip dalam belajar orang Yahudi. Dalam pertama, prinsip orang Yahudi yang dipakai itu tanya bertanya, ingin tahu kekuatannya, ingin tahu. Jadi dari orang Yahudi, prinsipnya orang Yahudi ingin tanya itu sangat kuat. Dia ingin dalam ilmu pengetahuan ini tidak tahu, dia ingin tahu, bertanya itu sangat kuat. Apabila pada materi pelajaran orang Yahudi, apabila diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya, yaitu bertanya itu pelajaran itu mesti setiap pelajaran itu tanya, dan apabila tidak tanya dia malu karena teman-temannya tanya tapi dirinya itu tidak tanya, tidak ingin pelajaran itu tahu. Nah, dari itu prinsip orang-orang Yahudi dalam bertanya itu diterapkan itu dari kecil, dari TK, sekolah TK, sekolah SD, SMP, SMA, dan kalangan pemuda-pemuda orang Yahudi, sampai ibu-ibu, bapak-bapak itu sering bertanya. Nah, dalam itu dia itu bisa menciptakan apa-apa yang dia ingin tercapaikan. Contohnya Albert Einstein, tahu kan, dia seorang bapak fisika. Terus kemudian Messi, dia itu otak aktifnya dalam kecerdasan otak dalam badan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu belajar dan bertanya tanpa tekanan. Jadi belajar orang Yahudi itu tanpa tekanan, tanpa disuruh oleh anak kecil itu, tanpa disuruh dalam belajar. Dia kemauan ingin belajar itu sangat kuat. Dan yang kedua yaitu belajar dan bertanya tanpa tekanan. Dan belajar orang Yahudi itu, dan dibandingkan dengan orang Indonesia, dia belajar mesti disuruh-suruh oleh anak kecil, mesti disuruh untuk belajar. Dan setiap pelajaran ingin dimulai, mesti gurunya yang mulainya dulu untuk belajarnya. Tapi kalau orang Yahudi itu muridnya itu mulai belajar sendiri. Dari sebelum pelajaran dimulai, orang Yahudi itu mempersiapkan pelajaran apa yang pelajari, dan dia bertanya apa yang ditanya oleh kepada guru, apa pelajaran yang belum tahu minggu kemarin, dia mesti bertanya. Dan kalangan orang Yahudi itu banyakkan itu keinginan tahu dalam belajar itu sangat kuat. Yang ketiga itu tingkat kognitif pertanyaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu setelah dia bertanya, mesti dia meningkatkan pertanyaan itu dari yang level 1, level kedua, level ketiga. Dan setelah dia bertanya, mesti orang Yahudi itu menulis hasil pertanyaan dari tersebut.
Dia tidak ingin kalah dengan orang-orang lain untuk bertanya. Dia kecerdasannya itu sangat kuat dan tingkatan levelnya itu dia ingin tahunya itu sangat kuat. Namun dibandingkan orang-orang yang di Indonesia, apabila disuruh untuk tanya, mesti dia tidak ingin tanya karena apabila dia udah sombong karena udah tahu, maka dia tidak mau bertanya. Dia ditanya pertanyaan, udah paham apa belum? Tidak, udah. Tapi dalam hatinya itu belum paham. Ya kan? Betul. Nah, yang keempat yaitu prinsip tidak ada kata mutlak. Contohnya kita ambil tokoh Albert Einstein, orang fisika. Dia kata dari rumus fisika itu dia bisa mencetuskan banyak-banyak dari ilmu tersebut. Dia pahaman dalam kata tidak mutlak mesti ada orang Yahudi, dan kebanyakan dia bisa mencetuskan dari pelajaran yang tersebut. Dia mesti mempunyai berapa banyak ilmu yang dia keluarin, dan tersebut dia mesti bisa mencetuskan prinsip-prinsip, bisa mencetuskan hasil ini dan bisa mencetuskan hasil ini. Yang kedua itu contoh kita ambil itu yang bisa mencetuskan yaitu gravitasi bumi. Dia namanya Newton. Yaitu prinsip gravitasi bumi itu dari pertama dia telah jatuhnya buah apel di bumi, dia mencari apa penyebabnya kok bisa jatuhnya apel bisa di bumi. Dia nyari buku pertama itu buku fisika, kimia, terus dia tersebut tidak ada, dia nyari sendiri dengan cara nulis apa penyebab ini. Akhirnya dia menemukan itu. Sekian lama dia menemukan, akhirnya dia dapat menemukan itu gravitasi bumi, dan dia tersebut dinamai sendiri dengan nama Newton dan lambangnya N, yaitu Newton. Nah, dari kesimpulan tersebut bahwa perbandingan antara orang Yahudi sama orang-orang yang lain, prinsipnya itu beda sekali, jauh. Orang Yahudi ini prinsipnya sangat tinggi, dan orang-orang yang lain itu masih rendah, setara dengan orang lain. Nah, apabila ingin sukses, orang Yahudi itu sering bertanya. Pertanyaan itu tak pernah yaitu mutlak. Seorang Yahudi dan orang Yahudi itu tidak akan pernah bayang. Dia itu impiannya itu sangat tinggi, ingin capai impiannya. Nah, sekian dari ilmu yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat, karena persiapan sekarang itu mendadak karena dipanggil oleh seorang teman-teman saya untuk menyampaikan, tapi dengan tersebut saya belum bersempat. Saya mendapat buku, yaitu buku saya mempunyai buku yang rahasia belajar orang Yahudi. Nah, dari tersebut saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya. Semoga ilmu saya bertambah luas, ilmu saya semoga bermanfaat ya, oke semua teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepala sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga anak-anak Indonesia belajarnya seperti prinsipnya orang Yahudi, yaitu saling bertanya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ilhamkanlah kepada anak-anak Indonesia yang ada di Indonesia ini, yaitu anak SD, anak SMP, anak SMA, dan mahasiswa. Ilhamkanlah kecerdasan itu, IQ-nya itu sangat tinggi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu-ilmu anak-anak kita, anak-anak orang Indonesia. Semoga ilmunya itu bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Ya Allah,
banyak kalangan orang-orang yang Indonesia dia banyakkan malu untuk bertanya karena dia sombong telah pintar tapi dirinya itu belum pintar. Maka hilangkanlah rasa malu tersebut untuk bertanya ya Allah. Semoga ya Allah kabulkanlah doa-doa ini. Semoga doa ini bisa terdengar oleh anak-anak Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sekian